Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lavi selaku dosen pengampu mata kuliah Pertamanan dan Hortikultura Landscape kelas B, serta Ibu Yusrida selaku dosen praktisi pada perkuliahan kali ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil review kami mengenai perencanaan dan perancangan landscape Taman Maju Bersama Haji Saibun di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Adapun anggota kelompok ini yaitu Apriliani Dwi Rahayu dengan NIM A1D021043, Chandra Setia Ardiansa dengan NIM A1D021097, Fahmi Hairul Yusuf dengan NIM A1D021131, Ma'rif Nur Rohman dengan NIM A1D021063, Priyo Bagus Abimanyu dengan NIM A1D021196, Rika Novianti dengan NIM A1D021010. Sejak 20 tahun terakhir, DKI Jakarta telah mengalami perubahan signifikan dalam tata guna lahan karena adanya pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan mencapai 11 juta jiwa pada tahun 2035. Keterbatasan lahan menyebabkan penyalahgunaan fungsi lahan yang berakibat DKI Jakarta kini kekurangan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan fasilitas serupa yang berkontribusi pada masalah lingkungan dan sosial seperti banjir tahunan, krisis air bersih, polusi, masalah kesehatan, dan tawuran antar warga. Sebagai solusi, pemerintah DKI Jakarta mencanangkan kegiatan strategis dasar dan program Taman Maju Bersama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH. TMB melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan. Salah satu lokasi TMB adalah Gang Haji Saibun di Jati Padang, Jakarta Selatan yang membutuhkan ruang sosial bagi masyarakat yang padat penduduk. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjadikan taman sebagai RTH publik yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan ruang publik dengan desain fungsional dan estetis. Taman Maju Bersama Haji Saibun memiliki luas 1.813,3 meter persegi dan terletak di tengah pemukiman penduduk. Adapun batas-batas tapaknya yaitu di sebelah utara terdapat ruang terbuka publik ramah anak seruni dan tempat penampungan barang bekas. Di sebelah timur terdapat pemukiman dan tempat penampungan barang bekas. Kemudian di sebelah selatan juga terdapat pemukiman dan tempat penampungan barang bekas. Lalu di sebelah barat terdapat jalan Gang Haji Saibun dan pemukiman. Nah, secara umum, kondisi tapak ini berupa hamparan rumput liar dan terdapat beberapa pohon kecil dan besar. Kondisi topografi tapak bergelombang dan memiliki area dengan kemiringan lahan yang sedikit agak curam pada sisi tapak bagian selatan. Perencanaan dan perancangan Taman Maju Bersama Haji Saibun di Gang Haji Saibun dilaksanakan dari Juni hingga September 2019. Metode yang digunakan adalah perencanaan dan perancangan dengan partisipasi masyarakat. Proses perencanaan dan perancangan meliputi tahap persiapan, inventarisasi, analisis dan sintesis, perencanaan, dan perancangan. Pada gambar tersebut, terdapat tahapan perencanaan dan perancangan Taman Maju Bersama yang meliputi survei tapak atau mapping yang berfokus pada pemetaan sosial. Kemudian, Focus Group Discussion atau FGD pertama yang menghasilkan konsep dan desain atau basic design. Kemudian, pada FGD kedua menghasilkan penyempurnaan desain atau desain prafinal pembuatan gambar rancangan tapak atau site plan draft. Selanjutnya, pada FGD ketiga menghasilkan final design. Konsep umum. Masyarakat di sekitar tapak mayoritas adalah keturunan Betawi yang telah berbaur dengan pendatang dari berbagai daerah. Jakarta Selatan masih mempertahankan budaya Betawi yang kuat. Untuk melestarikan budaya lokal, diusulkan konsep Taman Betawi atau Betawi Park yang mengadopsi pembagian zona perkampungan Betawi menjadi Betawi Tengah dan Betawi Pinggir. Karakter lanskap Betawi Tengah dan Betawi Pinggir meliputi kontur bergelombang hingga berbukit, vegetasi yang merupakan peralihan dari Betawi pesisir, serta
keberadaan tanaman hias langka dan tanaman obat Betawi. Selain itu, kawasan ini juga memiliki hewan khas seperti burung alap-alap, sapi perah, kambing, burung gelatik, ayam, unggas air, dan ikan. Terdapat juga bangunan belandongan tanpa dinding seperti pendopo atau gazebo, serta lapangan terbuka yang digunakan untuk kegiatan seni budaya. Selanjutnya yaitu focus group discussion. Focus group discussion ini dilakukan secara diskusi dengan masyarakat di sekitar tapak. Hasil dari focus group discussion yang pertama yaitu analisis masalah, seperti kurangnya panggung, sarana bermain anak, arah interaksi, dan banjir. Kemudian analisis terhadap fasilitas yang dibutuhkan, seperti pagar, drainase, parkir, panggung serbaguna, jogging track, jalur refleksi, bangku, gazebo, ram disabilitas, kolam ikan, pos jaga, lampu taman, dan toilet umum. Kemudian analisis terhadap aktivitas yang diperlukan oleh masyarakat di sekitar yang menggunakan taman. Mencakup olahraga pagi, senam lansia dan ibu-ibu, voli, badminton, pencaksilat, marawis, jogging, kegiatan PKK, bercocok tanam, refleksi, dan pertunjukan seni budaya. Melalui hal tersebut, FGD pertama memutuskan pengelolaan fisik oleh Dinas Pertamanan dengan melibatkan masyarakat. Sedangkan kegiatan dikelola oleh komunitas lokal. FGD kedua membahas konsep desain TMB dan menerima masukan. FGD ketiga mensosialisasikan desain akhir sebelum digunakan untuk lelang atau tender. Baik, selanjutnya yaitu analisis tapak. Analisis tapak terhadap data inventarisasi dan identifikasi TMB Haji Saibun disajikan secara deskriptif dan menampilkan data biofisik dan sosial hasil pengamatan. Berdasarkan data biofisik mengenai lokasi dan aksesibilitas, didapatkan potensi berupa lokasi taman yang tergolong strategis. Namun, memiliki kendala berupa sirkulasi yang sempit untuk kendaraan. Pada tata guna lahan dan land cover, didapatkan potensi berupa tapak yang berada di tengah-tengah pemukiman, namun memiliki kendala berupa adanya aktivitas penampungan barang bekas di sekitarnya. Pada topografi, terdapat potensi berupa sebagian besar area tapak berkontur relatif datar, namun memiliki kendala berupa level topografi permukaan tapak berada di bawah permukaan, sehingga sering tergenang air ketika musim hujan. Pada hidrologi, terdapat potensi berupa kali kecil di sisi timur tapak, namun memiliki kendala berupa belum adanya saluran drainase yang baik. Pada vegetasi, terdapat peluang berupa pohon existing jenis mahoni, namun keberadaannya masih sedikit dan kurang beragam. Selanjutnya, berdasarkan data sosial, masyarakat peduli, aktif, dan antusias dengan rencana pengembangan taman. Terdapat masyarakat dengan rentang usia yang beragam dan juga area sekitar taman memiliki karang taruna dan komunitas yang aktif. Namun, di sisi lain terdapat kendala berupa masyarakat yang terkadang membuang sampah sembarangan dan juga remaja yang suka nongkrong di dalam tapak pada sore hari. Oke, kita selanjutnya berlanjut pada konsep ruang. Pembagian ruang pada tapak dibagi berdasarkan kebutuhan aktivitas dan fasilitas, serta mempertimbangkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam perencanaan dan pengembangan TMB Haji Saibun ini, guna membentuk pola keterhubungan antar ruang, maka ruang-ruang pada tapak dibagi berdasarkan tingkatan usia atau strata kehidupan dalam sebuah keluarga, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang tua. Tingkatan ini membentuk 4 ruang utama di dalam tapak dan dihubungkan oleh ruang-ruang pendukung lainnya. Selanjutnya konsep vegetasi. Taman Maju Bersama Haji Saibun dirancang dengan konsep vegetasi Betawi. Jenis-jenis tanaman yang digunakan ialah tanaman langka berdasarkan SK Gubernur nomor 2359 tahun 1987 seperti Gandaria, Kueni, Jambu Bol, dan Bisbul. Tanaman-tanaman ini juga dikombinasikan dengan tanaman hias serta obat yang banyak digunakan di perkampungan Betawi. Berdasarkan fungsinya, konsep vegetasi dibagi menjadi 4 diantaranya. Yang pertama, vegetasi peneduh, terdiri atas jenis pohon besar. Yang kedua, vegetasi pembatas, terdiri atas kombinasi pohon dan semak tinggi. Yang ketiga,
Vegetasi pengarah terdiri atas pepohonan pendek dan semak sedang, sedangkan yang keempat, focal point, terdapat pada tanaman estetik berupa pohon langka dan semak yang menarik. Kemudian konsep sirkulasi. Konsep sirkulasi taman ini adalah kombinasi pola sirkulasi melingkar dan lurus atau langsung. Pola melingkar memberikan kemudahan akses bagi pengguna untuk menjangkau seluruh bagian taman sekaligus berfungsi sebagai jalur jogging. Sementara pola lurus memberikan akses yang tegas menuju sebuah focal point di dalam taman serta menciptakan sekuen alur sirkulasi bagi pengguna taman. Konsep sirkulasi dirancang sesuai dengan prinsip umum perencanaan fasilitas pejalan kaki antara lain, yaitu memenuhi aspek kontinuitas, keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas. Site plan perencanaan dan perancangan landscape Taman Maju Bersama Haji Saibun menghasilkan rencana tapak dengan pintu masuk utama di sisi barat daya dan pintu masuk samping di sisi barat laut, serta menyediakan area parkir khusus sepeda motor dan sepeda. Area penerimaan dilengkapi dengan plaza dan pos jaga yang mengarahkan pengunjung menuju dalam taman. Taman ini dibagi berdasarkan tingkatan usia dengan beberapa fasilitas spesifik diantaranya yaitu untuk area anak-anak dilengkapi dengan playground set dan hamparan rumput. Untuk area remaja dilengkapi dengan free wifi dan charging spot. Untuk area dewasa dilengkapi dengan view deck dan gazebo khas Betawi. Serta untuk area orang tua atau lansia dilengkapi dengan gazebo Betawi, jalur refleksi, dan flower bed. Selain itu, terdapat panggung serbaguna di bagian tengah taman untuk berbagai kegiatan masyarakat. Jalur sirkulasi taman ini didesain selebar 150 cm dengan rem untuk kaum disabilitas dan pola melingkar sebagai jogging track. Fasilitas lainnya mencakup toilet umum dan signet Taman Samaska, yaitu singkatan dari Saibun, Masjid, dan Karangpola, yang merupakan nama 3 gang menuju lokasi taman. Hasil FGD menunjukkan Taman Maju Bersama Haji Saibun ini memiliki 8 permasalahan dan 8 kebutuhan aktivitas. Konsep perancangannya mengadopsi Betawi Park yang terinspirasi dari pembagian zona perkampungan Betawi tempo dulu, yaitu Betawi Tengah, Betawi Pinggir, Betawi Orak, Betawi Udik, dan Betawi Pesisir. Ruang di Taman Maju Bersama dibagi berdasarkan usia pengguna menjadi area anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Terdapat 18 vegetasi khas Betawi yang digunakan sebagai penyusun taman. Nama yang disepakati untuk Taman Maju Bersama adalah Taman Samaska, yaitu singkatan dari 3 gang yang menuju Taman Maju Bersama, yaitu Gang Saibun, Gang Masjid, dan Gang Karangpola.